Tes tes. Oke, perkenalkan jadi di sini Asprak ya dari tim Asprak PTBM 4. Jadi di sini saya dan Ian akan ngasih tutorial untuk pengolahan hasil SEM. Jadi untuk pengolahan hasil SEM itu yang pertama bisa di-download dulu datanya. Di sini saya udah download datanya. Itu di sini ya SEM 3. Ini adalah hasil SEM nanti bakal ada di tempat kalian juga ada di mana di sini tentang 1000 kali pembesaran ya. Jadi untuk hasil SEM sendiri nanti menggunakan software ImageJ. Teman-teman bisa cari saja ImageJ. Kalau udah download ya buka, kalau belum ya sudah. Kalau belum tinggal download dulu ini. Jadi tampilannya akan seperti ini ya. Ini ImageJ. Lalu teman-teman bisa klik open di file open. Terus tinggal cari di mana teman-teman downloadnya tadi. Kalau saya dari downloadnya di teks di download backward. Download. Oke, di sini ada SEM 3, tinggal di open aja. Nah, munculnya seperti ini ya di layar ya. Terus langkah-langkahnya di sini kita langsung mulai pengambilan data untuk diolah data SEM-nya. Itu yang pertama, klik di sini. Ini line ya, ini line. Terus kalau di keyboard teman-teman itu silakan pencet di ini tanda tambah, di mana di keyboard tanda tambah, terus diarahin di sini supaya diperbesar. Bisa juga di zoom seperti ini zoom. Kalau diklik kanan itu dia zoom out, zoom out. Kalau ini zoom in. Jadi itu shortcutnya. Terus tinggal klik yang garis ini. Terus garisnya ini ditarik dari ujung ke ujung harus sesuai dan presisi. Nah, kalau udah, teman-teman tinggal pencet proses, analyze, terus set scale. Nah, tadi, bentar. Tadi itu untuk ukurannya ya, ukurannya di sini itu 10 mikrometer. Nah, untuk set scale-nya kita setting nanometer saja. Terserah sih bisa diukur aja berdasarkan bisa nano, bisa bisa mikro, asalkan nanti pas untuk pembahasannya disesuaikan lagi. Jadi kalau di sini kan saya pakai nano ya. Nah, kalau 10 mikrometer ke nano itu hasilnya 10.000. Nah, jadi teman-teman ubah di non distant ya. Karena distant in pixel ini itu di sini seberapa. Cuman kalau untuk keterangannya nanti seperti ini terus oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal Ctrl T. Ctrl T ini untuk mengatur supaya eh, garis yang teman-teman buat itu nggak hilang. Tinggal pencet soal, klik di sini sama label. Oke. Nah, lanjut untuk pengolahannya itu tinggal ke proses, terus FFT, lalu ke band pass filter. Ini nggak usah diubah, cukup di OK saja. Klik OK. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gambarnya yang semulanya seperti ini, hasilnya menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nih, jelas kan? Terus ini udah bisa nih diambil datanya. Jadi tinggal nih tadi klik yang garis ini, line, terus teman-teman tinggal garis. Bisa di zoom in, zoom out, terus ditarik garis seperti ini. Terus Ctrl M di sini untuk measure. Nah, terus untuk supaya nggak hilang nih teman-teman, itu Ctrl T. Pak, nanti supaya nanti kalau misal nih nggak hilang, terus tinggal lakukan yang berulang-ulang aja. Karena untuk SEM itu nyari diameter, jadi ya dicari tahu dulu bentuk dari hasil SEM itu bagaimana. Kalau di sini ini kan dia bentuknya seperti lingkaran atau nggak beraturan itu. Jadi diameternya itu ada alangkah baiknya dibikin diameter yang pertama di sini, terus diameter yang kedua di sini, Ctrl M terus Ctrl T supaya nggak hilang.
terus yang di sebelah sini, Ctrl T, lalu yang bawah seperti ini. Nah, jadi diameter tiap sisinya itu ada. Lanjut lagi, cari lagi. Yang di sini nih, misal ini nih, Ctrl N, Ctrl T, terus Ctrl N, Ctrl T, lalu Ctrl N, Ctrl T, lalu Ctrl N, Ctrl T. Nah, untuk datanya ini sudah ada seperti ini nih. Ini datanya. Terus teman-teman ya silakan dibuat ya sebanyak mungkin sehingga hasilnya seperti ini nih. Nah, ini data yang udah saya bikin. Itu sekitar 300 pengambilan garis-garis kayak tadi. Ini bisa dilihat nih. Ini bahkan yang terkecil ini seperti ini. Ini. Semuanya sama pengambilan datanya. Nah, terus untuk kalau udah yang ini ya, misalkan kita pakai yang ini saja nih. Nah, ini nih. Untuk datanya itu tinggal di Ctrl A, terus ke Excel, kopas, di paste, ini di copy, terus di sini tinggal di paste. Nah, sebenarnya data yang nanti digunakan teman-teman itu hanyalah di yang di lab. Nah, sini data yang di sini. Di sini saya untuk trial itu ngambil eh 8 data saja ya. Nanti teman-teman silakan dibikin seperti ini. Nih, sebanyak mungkin. Nah, ini udah ada nih. Terus, data raw yang ini, ingat, bandingin dengan yang ada di image J. Lihat, di sini nih, ini koma ya. Jadi, misalkan nih, ini nih adalah 11.642,585. Tetapi di Excel ini dia jadinya 11.642.585. Ini salah teman-teman. Jadi ini harus diubah menjadi 11.642,585 seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini kan 8 data, oke lah ini masih enak ya diubah ke satu. Bagaimana kalau yang hasil SEM yang ini? Ini ada 300 data teman-teman. Untuk datanya sendiri seperti ini. Ini 300 data ini total. Dan ini 300 data. Nah, sebenarnya ya kita pakai AI aja ya untuk mengubahnya. Jadi teman-teman silakan pakai AI untuk mengubahnya jadi titik menjadi koma. Kalau bisa saya contohkan itu tinggal kopas saja yang ini, datanya yang ini. Nah, terus untuk room yang saya bikin itu ini, teman-teman tinggal nih, ini prom yang saya buat ini seperti ini. Jadi dari data ini tinggal kopas saja, maaf, itu maaf, maaf jadi di kopasnya di Word aja dulu biar enak. Sebenarnya nggak apa-apa, terserah teman-teman ya, enaknya di mana. Kalau saya seperti itu, jadi ini kopas, taruh di Word, biar dia grafiknya jadi turunan kayak gini. Nah, udah ke kopas, terus kita balik lagi ke AI-nya. Bebas AI-nya apa aja. Nah, dari data seperti ini, tinggal seperti ini aja. Nih, ubah datanya dengan titik kedua dari angka menjadi koma dengan contoh. Ini tadi, jadi ini. Nah, tinggal di, nah, ini udah ya. Terus tinggal di, nah, ini udah jadi nih. Terus tinggal di kopas lagi di sini. Nah, inilah data yang nanti teman-teman pakai untuk step selanjutnya. Nah, karena ini datanya belum kelar ya, ini harusnya sekelarnya ini. Kan yang tadi itu baru yang ini ya, untuk mencontohkan saja. Lalu kita pakai data yang udah ada, yang udah saya ambil.
Ini 300 data ini tadi saya ambil, persis kok gambarnya, sama, tinggal dikopas. Nah, step selanjutnya teman-teman silakan menggunakan software Origin. Kalau belum silakan download ya. Atau bisa pakai Crack, atau bisa kalian trial akun student Itera, itu gratis selama 3 bulan, kalau seingat saya ya. Nah, kalau udah masuk Origin seperti ini, nah tinggal di long name di bagian X itu silakan tulis diameter. Lalu data yang tadi itu dikopas. Nih, ini saya pakai yang saya olah ya, yang 300 data tadi ya, yang 300 ini. Nih, 300 ya. Nih, ini tinggal klik yang kolomnya, tinggal plot. Plotnya itu pakai histogram. Jadi histogram itu ada di bar, pie, maaf, di statistikal, terus di histogram. Seperti ini. Nah, ini udah dapet nih diameter yang pertama. Cuman ini bukan hasil akhirnya, teman-teman. Jadi, yang pertama, terus teman-teman klik kanan, mouse ya, atau itu klik kanan, terus tinggal ke, eh, ya, nah, klik, nah, dari data, klik kanan, di data ini ya, teman-teman pencet grafiknya ini, klik kanan, terus go to bin worksheet. Nah, sehingga munculnya seperti ini, data seperti ini. Lalu teman-teman tinggal pakai data yang seperti ini yang di B dalam kurung Y. Di pencet kolomnya, terus pencet plot, terus tinggal cari deh ini bar pie area, pilih yang kolom. Nah, udah jadi seperti ini. Ini data yang nanti dipakai untuk analisis. Jadi udah step di sini. Ini teman-teman tinggal pencet analisis di sini nih, di deret sini analisis, fitting, terus non-linear curve, open dialog. Nah, setelah masuk open dialog, ini masuk tampilan seperti ini. Teman-teman silakan pilih pick function. Nah, di sini sebenarnya bebas ya, kalian mau analisisnya berdasarkan apa? Bisa Gaussian, bisa log normal. Nah, di sini saya pakai log normal, terus tinggal pencet fit. Nah, terus ini pencet OK saja. Nah, inilah nanti data yang bakal kalian analisis. Ini tinggal kalian ubah-ubah aja dari originnya, tinggal dipencet. Kan ini tadi hasil sen 3. Oke. Dah, jadi tinggal dianalisis saja datanya untuk data yang bakal dianalisis. Terus, usahakan teman-teman untuk mendapatkan nilai R square dalam kurung. COD-nya itu 0,90 minimal ya. 0,90 minimal. Kalau di sini saya dapat itu 0,93. Kenapa? R square ini menunjukkan data dari image J yang teman-teman ambil itu benar nggak? Normal nggak datanya? Jadi harus usahakan 0,9 ya teman-teman. Nah, bisa di sini nih, bisa dilihat dari sini juga. Nih, usahakan data yang ini benar. Udah, sekian. Nanti untuk datanya dari yang di sini silakan dipakai untuk menghitung diameter. Nanti bakal terpisah juga untuk diameternya. Oke, untuk pengambilan ini data dari origin sama pengolahan SEM cukup dari sini, yang mana hasil akhirnya itu seperti ini. Nah, ya tinggal teman-teman analisis ya. Ada rumusnya silahkan dicari untuk diameternya. Cuman kalau dari grafik bisa dilihat juga sih. Oke, sekian terima kasih video dari saya. Kalau bingung silahkan tanya aspeknya masing-masing ya. Atau diulang terus video ini. Oke, sekian terima kasih.